Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran TIK di dalam materi analisis data, khusus bagi kelas 10, 4, dan 5. Sehubungan dengan beberapa kali pertemuan di kelas, kita tidak dapat melakukannya ya, karena ada beberapa gangguan teknis ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas bagaimana materi analisis data ya. Nah, tujuan pembelajarannya ini diharapkan siswa kelas 10 ini mampu memahami bahwa data dapat dikoleksi melalui berbagai cara ya, melakukan berbagai cara pengumpulan data yang dijelaskan dan mengolah data yang dikumpulkan, melakukan interpretasi data, menggali makna, dan melakukan prediksi berdasarkan data, kemudian memahami pemodelan dan simulasi dan kaitan data dengan model ya. Nah, kita sering menjumpai data ya, baik itu dalam bentuk chart, grafik, tabel, maupun dalam halaman web ya. Misalkan contohnya adalah ini dari halaman job ID. Kalau kita lihat, ini informasinya adalah beberapa informasi lowongan kerja ya. Di sini ada poin-poin yang sama ya, diantaranya adalah apa nama lowongan kerjanya. Di sini ada account officer consumer, ada content creator, ada administrasi umum ya. Nah, dan di sini ada juga nama perusahaannya ya, seperti account officer consumer, perusahaannya Pelita Cahaya Insan. Kemudian juga disebutkan juga gajinya berapa, disebutkan berapa ya. Dan kedua, ini konten kreator gajinya 4 juta sampai 5 juta. Kemudian administrasi umum gajinya dirahasiakan. Nah, ini tampilan seperti ini kalau kita mau amati analis satu persatu ini cukup sulit, karena kita akan harus mengklik, men-scroll ke bawah ya. Nah, bagaimana kalau kita nanti ditampilkan dalam sebuah tabel? Ini dalam sebuah tabel seperti ini ya. Ini nanti akan terlihat tampilan tabelnya, ada posisinya, instansi, dan gajinya. Nah, ini akan lebih mudah kita analisis. Nah, dari halaman web menjadi sebuah tabel, tampilan tabel seperti ini ya, ini dinamakan dengan scraping ya. Nah, scraping ini dibutuhkan suatu scraper ya, suatu scraper ya. Scraper itu adalah suatu bahasa pemrograman yang dapat mengambil dari halaman web ya, poin-poin yang kita perlukan saja untuk menampilkan suatu data ya. Nah, ini yang sering digunakan ya, sudah tren digunakan bahasa pemrograman untuk menampilkan data yang memudahkan adalah bahasa Python ya. Nah, bahasa Python ini bisa dijalankan dengan menggunakan command prompt ya. Jadi kalian bisa dari sini command prompt ini bisa diketik, ketik cmd ya, kemudian di kanan run administrator ya. Nah, oke. Nah, akan tampil seperti ini. Nanti tinggal diketikkan saja program Python-nya. Tentu ini kita telah menginstal dulu program Python-nya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini Python versi 3,51, tinggal diketikkan aja, misalnya ketikkan print tinggal kita eksekusi. Nah, ya, ini tidak lengkap ya, belajar Python ya. Jadi ini sudah berhasil. Ini penulisan bahasa pemrograman dengan command line ya. Nah, ada juga nanti menggunakan IDLE bawaan Python ya. Jadi IDLE itu Integrated Development and Learning Environment. Jadi kalau sudah diinstalkan
ini pakai idle-nya. Ini sudah tampil di program saya ini, tinggal tampilkan, diklik. Nah, ini tampil seperti ini ya. Jadi kalau mau membuat area baru ya, membuat file baru, tinggal klik new file. Nah, di sini tinggal ditampilkan print, misalkan kita menampilkan nah, kemudian untuk ya ini kurang. Nah, kemudian kita run ya, kita tekan F5 ya. Ya, oke, save. Ya, di save dulu, misalkan di ya ini di sini belajar Python misalkan. Nah, ini akan tampil hasil eksekusinya ya, belajar Python pemula. Jadi sudah benar menurut saya ini programnya, ini hasil eksekusinya ditampilkan ya. Nah, itu menggunakan idle bawaan Python. Nah, tapi kali ini kita belajar akan menggunakan secara online, yaitu menggunakan Google Collaborate atau Google Colabs ya. Nah, jadi lagi-lagi kita nanti akan dibutuhkan akun Google. Nah, bagaimana cara masuk ke Google Kolaborasi ya? Kita masuk ke Chrome ya, klik Chrome ya. Klik Google Chrome. Nah, kemudian masuk ya, masuk misalkan kalian boleh masuk ke akun langsung ya, akun, atau saya tunjukkan ya, masuk memasukkan kalau baru ya, misalkan ini akun baru ya, sign in. Nah, masukkan misalkan kas itunya. Nah, ini oke, sudah masuk. Nah, dengan akun kalian ini ya, akun kalian di sini kita pertama bisa langsung matikan di sini Google Colab. Kolaborasi. Nah, diklik. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini ya. Nah, di sini ada example contoh. Ini contoh-contoh program. Kemudian ini yang sudah dibuat, yang pernah dibuat. Ini kalau mengambil dari Google Drive ya. Nah, kemudian ini GitHub, ini kumpulan pemrograman atau program kalian bisa disimpan di sini. Kemudian ini mengupload dari komputer ya. Kalau untuk membuat file baru, kalian klik new notebook, ini diklik. Nah, akan tampil untitled .ipynb ya. Ini extensionnya ipynb. Di sini ada plus kode, ada plus tag. Kode untuk menuliskan kode program, teks untuk menuliskan huruf atau teks ya. Nah, di yang sudah saya share ini ada untuk praktek, untuk pengetikan programnya, untuk praktek. Kemudian ini untuk isian ya, untuk isian LKS-nya ya. Nah, kalian ikuti saja, nanti lembaran praktek ini akan digunakan untuk di Google Colabs ini ya.
Di yang pertama ini kita akan ketik cetak data latihan 1, kemudian penulisan program ini ya. Jadi kita masuk di sini, yang pertama tadi apa? Cetak data latihan 1 ya. Di sini ketik cetak ini bukan ini ya. Maaf. Ini ketiknya teks ya, ketiknya teks. Ketik dulu. Cetak data ya. Kemudian ketik lagi bawahnya latihan 1. Latihan 1 ya. Nah, kemudian baru buat program. Programnya adalah untuk mencetak print 2 ya, 2 tambah 3. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini, print 2 ditambah 3 ya. Nah, ini untuk bagaimana mengeksekusinya, ini tinggal diklik saja ya. Ini tinggal diklik, nanti hasilnya ada di bawahnya. Nah, ini untuk koneksi dulu. Nah, hasilnya adalah tercetak 2 tambah 3. Nah, kemudian di sini pertanyaannya ganti ya, dalam print dengan print tanda kutip 2 plus 3 tanda kutip penutup. Nah, ini sudah dieksekusi, sudah dijalankan di run. Hasilnya apa? Jadi yang tercetak adalah 2 tambah yang tercetak 2 tambah 3 ya. Nah, jadi di sini hasilnya berupa teks ya, tidak ada operasi perhitungan. Oke ya, perhitungan. Nah, kemudian praktek yang kedua, print 2 plus 3. Coba kita buat plus kode lagi. Print 2 plus 3. Nah, coba dieksekusi lagi. Nah, hasilnya 5 ya. Nah, di sini print 2 plus 3 apa hasilnya? Jadi di sini ketik 5 ya. 5. Ini merupakan bilangan karena tidak pakai tanda petik. Ada operasi hitung di situ ya, operasi hitung ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 apa yang harus diketikkan programnya? Print tanda petik 2 tanda petik plus tanda petik 3 tanda petik ya. Nah, kita ketikkan di sini lagi, buat kode lagi. Nah, print dua plus 3. Coba klik hasilnya. Nah, tertulis 2 3 ya. Jadi di sini tampilannya, jawabannya 2 plus 3. Dihasilkan nilai berupa teks berjejer, bukan bilangan ya. Tidak ada operasi
hitung. Nah, ini contoh jawaban latihan 1 nomor 1 2 3 ya. Jadi nanti ini contoh mengisinya begini. Jadi kalian kerjakan dulu di sini, nanti hasilnya apa dilihat gitu ya. Nah, sekarang dilanjut dengan pemberian nilai ya. Contoh latihan 2. Jadi kalian ikuti saja ini, diketik terus ya. Diketik. Jadi ini pemberian nilai pakai teks ada lagi di sini ya. Pemberian nilai. Kemudian pemberian nilai latihan 2. Teks lagi. Latihan 2 baru kode. Nah, kodenya yang mana? Nah, kodenya ini ya. Kodenya ini yang pertama, boleh di copy, boleh ya, copy. Nah, diklik ya. Nah, diklik, hasilnya seperti apa? Hasilnya 15 ya. Hasilnya 15 yang pertama ya. Nah, jika diberikan ada berapa nama variabel yang digunakan dalam latihan 2. Nah, berapa nama variabel? Yang disebut variabel ini adalah bil 1, bil 2, kemudian jumlah. Nah, itu ya. Jadi ada berapa? Ada 3 ya. Jawabannya begitu ya. Nah, ada 3 ya. Terus nah, silakan dicoba diselesaikan sampai nomor 10 ya. Sampai nomor 10. Jadi kalian mengisi ini ya, ini diisi ya, kemudian dikumpulkan ya. Nah, kemudian untuk will dan if else ya, nanti akan Bapak sertakan, sudah saya sertakan atau di modul ya, di modul yang di PDF itu ya. Demikian saja ya, silakan diselesaikan. Ini paling lambat kumpul hari Sabtu ya. Hari Sabtu paling lambat ini ya. Ini juga mohon maaf Bapak karena ada trouble di BDR-nya sehingga terpaksa ini melalui WA group ya dikirimkannya. Ya, selamat bekerja ya. Sekian, semoga dapat dipahami dan tetap semangat ya. Sip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.